Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Walia. Saya akan mempresentasikan tentang activity report penjualan cireng isi dalam penuntasan ujian akhir semester di mata kuliah kewirausahaan. Sebelum pembahasan, saya akan membahas daftar isi pada materi ini. Yang pertama ada product overview, yaitu penjelasan rinci tentang produk usaha. Yang kedua adalah promotion strategi atau strategi marketing yang dilakukan pelaku usaha. Yang ketiga yaitu consumer profile, yaitu target marketing penjualan. Yang keempat competitor analysis, yaitu tentang kompetitor atau pengusaha lain yang menjual produk yang sama. Dan terakhir adalah sales report, yaitu laporan hasil usaha. Kita membahas yang bab pertama yaitu tentang produk overview. Cireng atau biasa dikenal aci digoreng merupakan makanan khas dari Jawa Barat. Makanan ini populer di daerah Bandung. Selain karena teksturnya yang kenyal, cireng juga memiliki rasa yang gurih. Maka tak heran makanan ringan ini sangat disukai banyak kalangan, terutama anak-anak maupun orang dewasa. Namun, seiring berjalannya waktu, cireng kini memiliki banyak bentuk dan juga variasi rasa. Hal itu sebagai bentuk inovasi pada suatu produk olahan. Salah satu bentuk inovasinya yaitu membuat cireng dengan varian isi ayam suwir pedas. Dalam melakukan usaha ini, saya mempunyai promotion strategi, yaitu pertama adanya produk strategi. Goody Food merupakan suatu brand yang memasarkan jajanan tradisional yang telah diinovasi, yaitu cireng isi dengan berbagai macam varian, terutama ayam suwir pedas. Yang pertama adalah kedua ada core capabilities, yaitu inovasi dalam jajanan tradisional cireng dengan berbagai isian dan dijual dalam bentuk frozen agar dapat dikirim untuk jarak jauh. Yang ketiga yaitu market needs, yaitu camilan enak dan praktis dengan harga terjangkau. Keempat yaitu adalah company fashion, di mana membuat camilan cireng isi yang kualitas rasa dan harga terjangkau sehingga dapat menjangkau semua kalangan. Yang kelima yaitu ada user needs, yaitu pengembangan pemasaran melalui media sosial dan solusi untuk pengiriman ke luar kota. Dalam promosi strateginya, saya membentuk beberapa macam, yaitu pertama adalah katalog, konten edukasi yang menjelaskan keunikan produk. Yang kedua yaitu video review, yaitu membuat video review tes dari konsumen. Yang ketiga ada desain feed, yaitu membuat desain feed agar promosinya lebih rapi. Yang keempat yaitu membuat video reels atau untuk menjelaskan variasi-variasi produk kepada konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, saya mempunyai bisnis plan. Yang pertama yaitu what is your vision, yaitu menyediakan cemilan enak dan praktis yang cocok untuk semua kalangan. Yang kedua, how to reach your vision, yaitu menemukan teknik pemasaran yang tepat dan mencari solusi agar produk dapat dikirim hingga keluar kota. Yang ketiga yaitu what do you offer, yaitu inovasi jajanan tradisional khas Bandung cireng, yaitu cireng isi. Yang keempat, how big is the market, yaitu target market saya untuk usia 10-50 tahun, segala gender dan kalangan. Yang kelima, how to make a difference, apa yang membuat berbeda, yaitu Goody Food memiliki aneka varian isi dan setiap bungkusnya disertai bumbu rujak khas. Yang keenam, what is your marketing plan? Dalam marketingnya, saya yaitu meningkatkan engagement rate agar penjualan meningkat. Yang ketujuh, what are your economic? Produk yang cocok untuk semua kalangan tanpa memandang usia dan gender. Yang terakhir itu what do you need to start, yaitu membuat konten untuk meningkatkan insight dari Instagram. Dalam menjalankan promosinya, ini adalah bentuk bahwa apa yang saya promosikan dan strategi yang saya jalankan sedikit mengalami perkembangan, yaitu terutama pada insight Instagram. Setelah melakukan berbagai macam promosi, terutama di media sosial Instagram, bisnis cireng isi ini dapat dilihat bahwa insight tayangan akun tersebut cukup meningkat dari sebelumnya. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa strategi promosi tersebut cukup berhasil membangun rasa penasaran dari customer. Consumer profile, yaitu cireng isi merupakan salah satu makanan ringan yang diminati banyak konsumen, dimulai dari anak kecil maupun orang dewasa. Terlebih saat ini, cireng telah melakukan banyak inovasi terhadap varian bentuk dan juga rasa. Maka dari itu, tidak heran jika makanan khas Jawa Barat ini masih diminati banyak kalangan. Dengan begitu, saya selaku pelaku usaha ingin membuat makanan ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Tidak dibatasi oleh segi apapun, termasuk usia maupun jarak. Hanya saja dikarenakan usaha ini berada di kelas skala kecil, maka saat ini dengan menggunakan biaya kecil, saya melakukan penjualan menggunakan sistem
PO atau pre-order. Cara pemesanan produk ini saya menggunakan dua platform yaitu e-commerce Shopee dan sosial media Instagram. Pada platform Shopee saya ingin baru membuka fitur Shopee Food saja karena adanya keterbatasan yang tidak memungkinkan untuk mengirimkan keluar kota. Maka dari itu pemesanan cireng isi ini hanya bisa diantarkan di area terdekat atau sekitaran Jabodetabek menggunakan jasa antar Shopee Food. Sedangkan pada fitur Instagram biasanya saya gunakan sebagai media promosi dari adanya digital marketing. Yang pembahasan yang selanjutnya itu tentang kompetitor analisis. Saya memilih Cireng isi Teki 17 sebagai akun kompetitor karena dari akun tersebut terlihat bahwasannya owner sangat aktif untuk membuat konten meskipun hanya foto-foto cireng isi yang dijual dan beberapa review chat pesanan dari customer. Selain itu, owner memanfaatkan adanya reseller untuk menjual produknya ke berbagai kota lain. Jadi customer dari kota lain dapat memesan melalui reseller yang berada di kotanya. Dari sini dapat dicontohkan bahwa akun penjualan tersebut merupakan salah satu kompetitor besar yang bisa saya jadikan referensi untuk evaluasi usaha milik saya. Dan ini terakhir yaitu sales report. Ini adalah gambaran proyeksi laporan hasil usaha saya dalam membangun cireng isi ayam suwir ini. Yang pertama adalah proyeksi bahan baku dengan bahan-bahan seperti ayam, tepung tapioka, tepung terigu, penyedap rasa, lada, MSG, bawang putih, cabai, dengan komposisi sebagai berikut, dengan modal kurang lebih 118.000. Dan kedua yaitu adanya proyeksi bahan pelengkap seperti plastik mika, plastik resek, strapless, dan isi strapless dengan modal 50.000. Maka pelengkap dan bahan baku saya jumlahkan menjadi kurang lebih modal total yaitu 168.000 dengan target produksi yaitu 70 unit. Maka dapat dihasilkan harga pokok per unit yaitu 168.000 dibagi 70 pieces yaitu sama dengan 2.400. Maka perhitungan harga jual dan hitungan laba, jika harga pokok per unitnya 2.400, maka saya dapat tafsirkan bahwa laba yang saya inginkan yaitu 20% per unit sekitar 480 perak. Maka harga jual per unitnya yaitu 2.880 menjadi 3.000 per unit. Maka laba total penjualan yaitu 480 dikali 70 sama dengan 33.600. Maka dapat dikalkulasikan keuangan di atas harga jual per unitnya menjadi 3.000. Kesimpulannya pada usaha cireng isi ini dikarenakan saya menggunakan sistem open PO sehingga aliran cash flow dapat berjalan teratur dan produk dapat terjual habis karena diproduksi sesuai dengan jumlah pesanan. Selain itu karena adanya sistem PO seperti ini biaya kerugian juga tidak terlalu besar. Hanya saja keuntungan yang didapatkan juga tidak terlalu menguntungkan. Apalagi usaha yang saya jalankan masih berskala kecil. Saya berharap setelah ini usaha saya dapat semakin berjaya dan bisa memproduksi lebih dari sebelumnya. Terima kasih atas telah menonton presentasi ini. Semoga analisis report yang saya bangun ini bisa menjadi bahan evaluasi terutama untuk pelaku usaha UMKM lainnya. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Saya Safina Walia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.